Saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kemudian berpotensi menjadi tersangka kasus TPPU dan juga dana BOS. Setelah pihak kepolisian akhirnya menemukan adanya dugaan unsur pidana yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Barreskrim Polri memutuskan menaikkan perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan korupsi dana BOS yang melibatkan Panji Gumilang ke tahap penyidikan. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan. Brigjen Wisnu mengatakan keputusan ini dilakukan setelah penyidik menemukan unsur pidana dalam 2 perkara yang menyeret Panji Gumilang. Meskipun belum menetapkan adanya tersangka, namun hasil gelar perkara yang telah menemukan adanya tindak pidana, penyidik turut melibatkan sejumlah pihak seperti akademisi, para ahli yayasan, ahli pidana, PPATK hingga BPK-RI. Penyidik juga menetapkan pasal yang nantinya akan dijeratkan meski belum menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Pasal tersebut nantinya bisa membuat Panji Gumilang terancam maksimal pidana 20 tahun penjara. Keputusan menaikkan kasus ke tahap penyidikan ini dilakukan setelah penyidik memeriksa total 21 saksi untuk menelusuri aliran dana, termasuk saudara memeriksa 16 saksi yang merupakan pengirim dana ke Panji Gumilang dan 5 lainnya adalah pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al Zaitun. Polisi juga telah memeriksa ahli yayasan, ahli tindak pidana, dan ahli terkait TPPU dan PPATK. Polisi juga mengirimkan undangan gelar perkara kepada pihak internal dan eksternal Polri untuk mendalami perkara dugaan penggelapan dana dilakukan oleh Panji Gumilang. Dengan begitu nantinya tak hanya terjerat kasus penistaan agama yang saat ini sudah membuat Panji Gumilang menjadi tersangka. Nantinya, Panji Gumilang juga terancam akan menjadi tersangka lain dalam kasus dugaan TPPU dan juga penggelapan dana BOS. Yang pertama, tindak pidana pencucian uang, pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan, pasal 70, junto Undang-Undang Nomor 28 tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga dikenakan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian hasil gelar perkara yang dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.